Sekarang begini Pak, kalau dia Tuhan, ya otomatis ya pengikutnya sudah mati semua lah. Itu serupa dengan bahasa si Zakir Naik. Zakir Naik kan mengatakan, di mana tertulis di Alkitab bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembah. Iya, di mana? Di mana itu, Pak? Dengar dulu, itu kan perkataan bodoh si Zakir Naik itu. Loh, kok bodoh? Jadi Kan Yesus bilang, kan Yesus yang mengatakan, Pak. Yesus yang mengatakan, dia bukan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari mana ilmunya? Kok adu, Pak? Kok adu? Harus Anda bertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, ilmunya dari mana, Pak? Ilmu dari mana? Dia meninggal posisinya sebagai manusia. Dia bangkit. Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa, Pak? Iya, kehidupannya sehari-hari. Iya, maksud saya yang menjadi manusia Yesus ini apa? Malaikat. Ya, tapi kan aku bilang dia itu manusia 100% manusia. Iya, sebelum dia jadi manusia, dia apa? Iya, dia kalam. Maksudnya Firman. Bukan Tuhan. Firman, kalam. Bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Loh, berarti Firman. Berarti Tuhan bisa jadi manusia? Iya, 1000% lah. Kalau Tuhan itu Pak, jangan kan jadi manusia. Jadi batu pun mau dia. Jadi kodok pun bisa. Tapi kalau manusia jadi berarti kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Gimana itu, Pak? Sekarang gini makanya, Pak. Kok Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Ini ajaran dari mana, Pak? Begini tuh Pak Juma, ya kan? Iya, silakan Pak. Yang mau diselamatkan Allah itu kan manusia, karena manusia yang ciptakan Allah. Jadi apa salahnya dia turun menjadi manusia? Oh, nggak bisa, itu salah. Kalau Tuhan jadi manusia, nggak bisa, itu ajaran pagan. Mustahil bagi Tuhan. Oh, mustahil, Pak, mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Inilah kelemahan konsep batilnya Kristen. Ini makanya perlu diluruskan. Bagaimana Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, Pak, dengan alasan ingin menyelamatkan manusia? Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa menyelamatkan sehingga dia harus berhenti menjadi Tuhan? Jadi kalau Tuhan ingin menyelamatkan setan, dia harus menjadi setan gitu. Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhan jadi monyet. Kalau Pak Juma bilang dia punya kuasa menyelamatkan manusia, berarti serupa dengan film dia begitu datang buktinya Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa. Tuhan menyelamatkan manusia melalui para nabi. Tuhan menyelamatkan manusia lewat Nuh. Kenapa harus Tuhan menyelamatkan manusia dengan dia berhenti menjadi Tuhan? Kan lucu. Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa. Tuhan menyelamatkan manusia jadi melalui Nabi Ibrahim. Itu kan keselamatan yang mana? Itu waktu mereka itu ditawan sama Raja Firaun, diselamatkan Musa. Terus waktu kapan? Dari cengkeraman. Jadi ini keselamatan dengan Pak. Ini keselamatan yang bukan artinya antar pulau. Ini manusia daging menjadi roh. Pak Juma itu ya beda. Nggak bisa, Pak. Konsep itu nggak bisa karena tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh Nabi. Sekarang aku tanya dulu Pak Juma. Ajaran yang Bapak ajarkan ini ajaran Roma, ajaran Romawi yang Anda ajarkan ini. Sekarang aku tanya dulu Pak Juma. Yang mau diselamatkan mati lahir bangkit dalam bentuk roh. Manusia itu kan dagingnya kan balik ke tanah, rohnya yang perlu diselamatkan. Jadi kematian ada, kebangkitan ada. Jadi Yesus itu menunjukkan bahwasanya manusia ini dibangkitkan lagi. Bukan artinya nggak jelas. Manusia lahir, oke. Mati, oke. Jadi habis itu kemana? Kan pasti ada kebangkitan. Siapa yang menunjukkan kebangkitan? Belum ada ajaran-ajaran agama yang menunjukkan kebangkitan. Ya matilah tanam.
Mati tanam, mati tanam. Al-Quran mengajarkan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati biizni, dengan izin Allah. Apa masalahnya, Pak? Iya benar, tapi kan saya bilang itu kan kebangkitan di dunia, tapi kebangkitan setelah kiamat kan nggak ada yang mengajarkan. Siapa yang menunjukkan? Semua para nabi mengajarkan kebangkitan setelah kematian. Ada yang disebut hari penghakiman. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 12:48-42, Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau antara Bapak dengan saya dihakimi oleh Yesus, saya ditanya, wahai Suma, iya bang, siapa yang mengajarkan kamu mendudukkan saya hanya sebagai utusan Tuhan? Saya akan menjawab lah, bukannya kamu sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan? Makanya aku mengenal kamu sebagai utusan aja. Nah Bapak yang ditanya, wahai Bapak, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban Bapak kira-kira? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Kemiut, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Bang. Oke. Kalau Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban saudara saya ini? Gimana Bang Juma? Kalau saya ditanya oleh Yesus, Bang Suma, kenapa kamu menyanggap aku ini hanya utusan? Saya jawab, lah bukankah kamu sendiri yang mengajarkan hidup kekal itu di dalam Yohanes 17:3 adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti saya harus mengenal engkau sebagai utusan. Lolos saya, Bang. Nah abang yang ditanya, kamu kenapa menyembah saya? Siapa yang ngajarin? Jawaban abang apa? Sekarang gini Bang, abang harus mundur kembali ke belakang. Kenapa? Dan enggak, abang tahu? Jangan ajarin saya, dijawab dulu. Apa jawaban Anda ketika ditanya oleh Yesus, kenapa Anda menyembah saya? Apa jawaban Anda? Enggak, dari mana tahu abang ada kebangkitan sama abang? Coba saya tanya. Lah, manusia itu dulu. Manusia semua akan dibangkitkan dari kematian. Buktinya siapa? Siapa yang nunjukkan? Siapa nabi yang sudah? Kan belum sampai pada masa kebangkitan, Pak. Aduh. Lu kok aduh? Kan udah saya katakan, yang menunjukkan itu cuma Nabi Isa Al-Masih, lahir, mati, bangkit. Selebih itu siapa? Yahya juga demikian. Di dalam kitab kami juga demikian. Semua manusia juga akan bangkit. Elia juga membangkitkan orang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, sapi juga membangkitkan orang mati. Kenapa jadi masalah itu, Bang? Sekarang permasalahannya, Yesus akan datang menjadi hakim. Saya dihakimi, abang dihakimi. Saya mendudukkan dia hanya sebagai utusan, abang mendudukkan dia sebagai Tuhan. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan abang ini menyembah aku? Apa jawaban abang? Abang harus mundur kembali sedikit. Kenapa mundur? Kenapa nggak berani jawab ya? Dengar dulu. Bukan nggak dijawab. Abang mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih pada akhir zaman akan turun menghakimi. Betul nggak? Iya. Di Yohanes 12:48 di kitab Anda sendiri itu ada. Abang mengatakan, mundur sedikit ya, bahwasanya Yesus pada akhir zaman akan turun kan menghakimi, atau Isa Al-Masih datang menghakimi. Nah, sekarang yang menghakimi itu selain itu siapa itu sebenarnya yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu utusan atau Tuhan? Siapa yang Tuhan yang menghakimi, Pak. Jadi Yesus mengatakan Tuhan, jadi
Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya perkataan-perkataan Yesus yang adalah firman Allah yang disampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim Bani Israel kelak. Apa yang Yesus katakan itulah yang menjadi hakim. Oke, mundur sedikit ya. Mundur saya lagi tanya sama Bang Juma. Iya, silakan Bang. Saya sedikit aja biar jangan Wah, di belakang ada lubang, jangan mundur terus. Iya, itu Silakan, saya Bang. tanya Bang Juma itu Siap. firman sama Allah sama nggak atau beda? Beda. Beda, Bang. Apa dasarnya Abang bilang beda? Lah, Apa dasarnya? firman beda? itu perkataan. Sementara Allah itu pemilik perkataan, sang yang berkata-kata. Antara abang dengan perkataan abang itu beda. Abang mendengarkan perkataan saya di situ, Bang. Kalau aduh, nanti gini lah itu Bang. Kalau abang ini ku ingat ini Bang ya. Kalau abang Iya. bilang firman itu beda sama Allah, nanti biar ku cari apanya. Oh iya. Apanya? Beda antara firman dan juga Allah, beda. Firman itu perkataan. Oke lah. Sampai di situ lah Bang Juma, nanti saya cek dulu karena perkataan abang sedikit ini bahwasanya firman itu beda sama Allah. Itu Oke. didengar penonton. Ya oke. Ya, oke. Sekarang saya kasih analogi sendiri, Pak. Analogi biar kita lebih jelas. Menurut abang, apakah Bang Suma dengan perkataan Bang Suma itu sama? Jelas sama lah. Oke, baik. Yang Anda dengarkan di sana itu apa? Sekarang kan kalau udah keluar suara Bang Juma kan itu udah terfokus semua bahwasanya udah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang suara saya yang abang dengarkan di Medan ini itu saya atau bukan? Bang Juma lah. Nah, coba lihat HP itu. Apakah itu Bang Suma? Ya. Pokoknya kan tadi suara. Kenapa jadi cerita lari ke HP? Nah, Kan iya. mau bilang Kan yang Anda dengarkan HP di situ. Bukan saya itu yang abang dengar. Itu suara saya yang keluar dari HP. Coba lihat HP itu coba. Apakah itu Bang Suma? Begitulah antara Yesus dengan Tuhan. Yesus itu cuman penyampai firman, dia hanya HP. Makanya Yesus, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kamu dengarkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Andai saja HP itu bisa berbicara, maka HP itu akan ngomong kepada Bapa, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang dibicarakan Bang Suma di Makassar. Gitu, Bang. Bahkan kalau Anda melihat di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Gitu, Bang. Oke, jadi gini Bang Juma, biar kita kan mungkin banyak juga yang mau ngobrol lagi itu kan. Nanti kita nggak gitu. Iya, abangku. Lain waktu kita bisa bicara face to face. Baik. Heart to heart. Jadi gini Bang Juma ya kan. Siap. Begini ada sedikit terakhir ini. Baik, oke lah. Abang. Oke gini Bang. Oke, nanti gini aja. Abang sama saya, kan? Ya. Nanti malam. Baik. Habis acara ini, abang berdoa nanti malam di kamar, ya kan? Siap. Saya berdoa di kamar, ya kan? Iya. Nanti malam abang berdoa di kamar, saya berdoa di kamar. Coba abang bayangkan wajah Allah itu. Enggak boleh. Saya enggak. Coba. Enggak boleh, Bang. Di Islam enggak boleh membayangkan wajah Allah. Itu artinya memberhalakan, Bang. Enggak boleh di Islam. Allah itu bukan Abang, Allah itu bukan makhluk. Bagaimana bisa dibayangkan Allah itu bukan makhluk? Yang dibayangkan itu makhluk. Yesus bisa Anda bayangkan karena Yesus makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu, Bang, di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6,
jelas sekali bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Bagaimana bisa kita bayangkan sementara rupa Tuhan itu tidak serupa dengan apa yang bisa kita bayangkan? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Bagaimana bisa dibayangkan kalau wajahnya tidak pernah dilihat? Musa juga mengatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Kali bagaimana mau dibayangkan Tuhan itu? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala disebut laisa kamislihi syai'. Tuhan Allah tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa dibayangkan. Gitu bang. Cuman kita begini, Bang. meyakini bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyaksikan kita, melihat kita. Bukan kita yang melihat, Tuhan yang dilihat. Segala sesuatu yang dilihat, yang dapat dilihat itu makhluk namanya. Silakan. Jadi terakhir nih. Jadi menurut Abang bentuk Tuhan itu Allah itu macam mana? Coba saya tanya. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya di Al-Quran dikatakan begini bang, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun Tuhannya tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan itu tidak perlu dilihat karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang melihat kita, bukan kita yang melihat Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Al-Quran mengatakan innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib wa basyirhu bil maghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan itu sendiri. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Tuhan kita itu nggak bisa dilihat bang. Tuhan kita yang melihat kita. Gimana? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang bisa dibayangkan? Umat Islam itu hanya dan Tuhan bukan makhluk. Makanya di Islam itu objek Tuhan itu tidak bisa. Ada objek Tuhan seperti ini, nggak bisa di Islam. Kalau di agama Anda, objek Tuhan ada berupa manusia, berupa burung merpati, berupa roh. Kalau kami tidak. Oke. Menurut Bang Juma, ya kan, yang sesuai Al-Quran, Allah itu berbentuk apa? Allah tidak bisa dinyatakan. Gimana? Kan ada, kalau nggak salah itu berbentuk zat katanya kan? Berbentuk DZAT, artinya zat. Ya, zat dalam bahasa Arab itu zat. Dalam bahasa Indonesia namanya hakikat, pribadi atau esensi. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah zat. Itu tidak ada. Yang ada adalah zatullah, hakikat Allah. Ketika berbicara mengenai zat, tidak bisa dipisahkan dengan kata Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat Allah, karena kalau Allah itu adalah zatullah, artinya hakikat Allah, esensi Allah. Sementara yang dikatakan zat, ZAT, itu Tuhan Anda, Yesus zat gas, Yesus zat padat, Yesus zat cair, itu Tuhan Anda. Kalau dalam bahasa Arab, zat itu bukan zat, beda antara zat dengan zat. Kalau zat dalam bahasa Arab artinya hakikat. Ya. Nah, hakikat Tuhan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa kita wujudkan seperti apa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Gitu bang. Jadi Allah itu dekat sama kita atau terasa jauh menurut Abang? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir birabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Stop dulu bang. Iya. Kami itu maksudnya apa? Kami ini adalah bentuk keagungan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bahasa Indonesia.
Iya, itu kami bahasa Indonesia. Ini bahasa Quran. Sanurihim ayatina. Kami itu menyatakan satu orang atau dua orang? Kayak mana maksudnya? Satu. Jadi di dalam bahasa Quran, Pak, Allah menyatakan dirinya dengan kata kami, mengatakan dengan kata kami, dia, kemudian aku, dan nya. Itulah Allah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kami berarti kami dalam bahasa Indonesia, Bapak, kami dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tunggal. Seperti saya misalnya, saya bercerita kepada orang-orang yang saya lagi pimpin rapat. Saya berkata, kami akan ke Jakarta besok. Artinya kami di sini aku sebagai pimpinan. Aku sebagai pimpinan. Kata kami itu adalah bukti kebesaran, bukti kemuliaan. Nah, bahasa Quran ketika datang diwahyukan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa kata kami itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian mengartikan esensi Tuhan. Karena kami itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kata kami itu sudah bisa dimaknai dengan tunggal. Iya. Oh. Gitu, Pak. Jadi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kita bisa mengetahui keberadaan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Apa contohnya? Jantung kita ini, apakah kita yang mengatur detaknya? Bukan. Kuku kita, apakah kita yang mengatur pertumbuhannya? Bukan. Gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut, apakah kita yang mengatur? Bukan. Pada saat kita tidur, jantung tetap berdetak, bukan kita yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa kemudian tulang ekor kita tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur? Allah. Inilah yang dikatakan bagi orang-orang yang menggunakan akal, kami ada memberikan tanda keberadaan kami melalui tubuh mereka jika mereka berpikir. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu kita lihat, karena Allah itu menguasai segala aspek. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala, pencipta yang hakikatnya maha suci lagi maha tinggi. Berbeda dengan Tuhan Anda, harus dilihat, harus dikandung, harus dilahirkan, dikuburkan, disalib dan seterusnya. Itu bukan Tuhan itu, Pak, itu manusia. Silakan. Oke lah. Makasih Bang Juma ya. Makasih abangku, makasih. Sekali lagi Bang, yang tadi mengatakan Yesus itu abanda, kakanda, ibunda itu bukan kami, tapi Kristen bernama Masaha. Iya. Maaf ya Bang. Hidup rukun kita ya Bang ya. Semuanya kita saling mencintai sebagai anak bangsa. Diskusi agama itu harus ada. Kenapa harus ada antara Islam dan Kristen berdiskusi? Karena dua-dua agama ini sama-sama agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam juga demikian. Mari kita berdiskusi, biarkan umat yang mendengarkan dan memilih mana yang baik dan yang benar. Kita tetap bersatu Bang, rangkulan kita saudara sebangsa dan setanah air. Demikian. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Sama abangku. Iya Pak, saya juga jangan diulangi. Maaf. Mohon maaf. Kita juga minta maaf di sini sama-sama. Minta maaf ya. Sama-sama Bang. Penonton minta maaf ya. Oke. Sama-sama abangku, kita juga minta maaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikum abangku. Waalaikum my bre. Ayo sembah Tuhannya Yesus. Yohanes 20:17. Makasih Bang Muhammad. Masya Allah. Kalau saya sarankan kasih tahu Bapak itu tadi, kalau saya sarankan nggak usah dimaafkan kalau tidak ada yang salah gitu bilangin ya. Iya Bang. Ya Bang, dijalin hubungan persaudaraan yang baik dengan Bapak yang tadi. Iya, jangan CS pernah. Bang CS. Iya. CS. Masya Allah. Duduk nongkrong di kedai di warung. Nah, jadi kemarin tuh memang udah sempet berdebat juga kami dia masalah wirid juga kan. Siapa yang mengajarkan? Saya bilang kami mengikuti orang tua kami lama-lama. Itu saya kan nggak paham juga kan, saya masih ngikuti terus, ini kan masih belajar. Gitu. Iya. Nah, jadi dia berdebat terus sampai
mengolokkan Islam lah kan gitu kan. Jadi saya nggak saya nggak banyak pertanyaan juga, saya cuma ngasih tahu pertanyaan aja. Sekarang ini deh bang, saya bilang kan, coba tunjukkan aja bang sama saya. Kalau memang abang mengaku Yesus itu Tuhan, tunjukkan aja bang, di mana dia mengaku Tuhan, itu aja. Oh iya. Tapi dijaga jadi, hubungan persaudaraan tetap dijaga bang. Iya. Tetap di sini ada depan rumah kami pun Kristen. Banyak tetangga ini saling tegur sapa lah bang, namanya bermasyarakat kan. Iya betul. Saya